Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya harap teman-teman semua sehat. Saya Inaya Cahyani Dayan dari kelas 4B, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun Ternate. Nah, dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Suwito, SE, MSI, AK, CS, RS, CSRA. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memenuhi tugas kelima saya dalam pembuatan video kali ini yang berjudul etnografi. Langsung saja kita ke pembahasan mengenai etnografi. Etnografi adalah etnografi digital. Nah, metode etnografi ini dilakukan untuk membantu melakukan penelitian antropologi dengan mengandalkan komputer dan internet serta memanfaatkan informasi yang tersedia secara publik, yaitu di dunia maya. Nah, dalam penerapan etnografi untuk penelitian terdapat pula beberapa tahapan yang perlu diperhatikan peneliti sebelum melakukan penelitian. Nah, pembahasan pengertian etnografi adalah etnografi digital. Mengutip buku berjudul monograf Etnografi Komunikasi Aplikasi pada 3 Riset Lapangan, Gatot Priyowidodo 2022, etnografi adalah suatu riset partisipasi observasi yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup daring atau dalam jaringan online. Nah, metode etnografi membutuhkan media khusus seperti komputer sebagai alat mediasi dalam mengumpulkan sumber data. Nah, secara garis besar, etnografi menerapkan etnografi untuk memahami dan melihat representasi budaya atau fenomena komunal. Lalu kemudian menurut Kozinet, etnografi adalah adaptasi etnografi yang merupakan teknik tradisional dalam antropologi yang sangat tua yang didasarkan pada pengamatan partisipan. Etnografi ini juga dapat disebut sebagai adaptasi etnografi untuk daring. Nah, dikutip dari buku berjudul Ethnography, Understanding to Constructing Social Reality, Dr. Ade Mulawarman, Dr. A. Kamayanti, Dr. Anita Kristina, Dr. Laude Sumail, Dr. Nufrida Kilut Villa, Dr. Hamidah 2021. Etnografi ini mulai muncul di Amerika, yaitu sekitar tahun 1990-an saat internet masih dalam tahap pengembangan berbasis teks. Nah, metode etnografi diterapkan untuk memudahkan peneliti alam memahami secara mendalam kehidupan komunitas virtual dari perspektif pelakunya. Nah, objek etnografi adalah manusia dengan kegiatan dan kehidupannya di dunia maya. Untuk tahapan dalam metode etnografi yang perlu dilakukan peneliti dalam penelitian atau riset dengan metode etnografi, peneliti harus melakukan beberapa langkah antara lain. Yang pertama, mendefinisikan pertanyaan penelitian termasuk studi sosial atau topik yang diinvestigasi, kemudian memilih dan mengidentifikasikan komunitas, lalu melakukan observasi partisipan kepada komunitas dan mengumpulkan data, analisis data, dan interpretasi temuan. Selanjutnya, menulis, menampilkan, dan membuat laporan temuan data yang dikompilasi dengan teori, desain, dan prosedur etnografi. Nah, prosedur atau cara melakukan etnografi pada tataran filosofis pada dasarnya sama dengan desain yang digunakan dalam etnografi, yaitu menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivistik atau naturalistik. Nah, walaupun dari sisi filosofis dan pendekatannya sama, tetapi pada tataran teknis, metode ini tidak serta-merta dapat disamakan juga dengan etnografi karena realitasnya berbeda. Kalau etnografi realitasnya itu nyata, tetapi kalau etnografi pada realitasnya yang tidak nyata atau maya karena melalui media. Kemudian pada tataran teknis, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan observasi, partisipasi, yaitu peneliti etnografi atau etnografer melakukan penelitiannya dengan memasuki komunitas-komunitas online di jaringan sosial media seperti Facebook, Path, Instagram, YouTube, Tumblr, Google, LinkedIn,
research kit, dan lain-lain dengan cara melibatkan diri tanpa diketahui sebagai peneliti. Nah, dalam melakukan penelitian etnografi melalui internet, marketer sebenarnya tidak hanya dapat melakukannya dengan menggunakan metode etnografi saja. Marketer juga dapat menggunakan metode lain yang hampir sama dengan beragam jenis paradigma seperti virtual etnografi, network etnografi, cyber etnografi, dan lain-lain. Nah, untuk melakukan prosedur etnografi, identifikasi platform jaringan sosial. Pertama, kita harus menentukan platform jaringan sosial yang akan diteliti, seperti media sosial, forum diskusi, atau komunitas online. Kemudian, identifikasi komunitas atau grup target. Nah, setelah platform jaringan sosial ditentukan, Anda harus menentukan komunitas atau grup target yang akan diteliti. Ini bisa dilakukan dengan mencari kata kunci yang relevan atau melakukan pencarian di platform jaringan sosial. Kemudian kumpulkan data. Nah, setelah komunitas atau target atau grup target ditentukan, Anda dapat mulai mengumpulkan data dari platform jaringan sosial. Nah, data yang dapat diambil antara lain posting, percakapan, komentar, hubungan antar pengguna, dan lain-lain. Kemudian analisis data. Nah, setelah data dikumpulkan, Anda dapat mulai melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif seperti analisis konten, analisis diskursus, atau analisis konstruksi sosial. Kemudian pemetaan jaringan. Nah, pemetaan jaringan dapat dilakukan dengan menggambar hubungan antar pengguna dalam komunitas atau grup yang diteliti, seperti siapa yang sering berkomunikasi dengan siapa, siapa yang memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas, dan lain-lain. Kemudian interpretasi dan simpulan. Nah, terakhir Anda dapat membuat interpretasi dan simpulan dari data yang telah dianalisis dan dikumpulkan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial komunitas online. Mengapa etnografi penting? Nah, saat ini kita tengah berada dalam gempuran data raksasa atau disebut dengan big data. Akibat kehadiran media sosial, setiap hari ada ratusan ribu posting di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Nah, metode ini berusaha menemukan esensi dari data raksasa atau big data berupa percakapan warganet yang berjumlah besar. Kemudian perkembangan penggunaan internet tersebutlah yang membuat para peneliti, khususnya penelitian dalam bidang pemasaran, mengembangkan pendekatan baru yang disebut dengan etnografi. Dari sisi penamaannya, etnografi berasal dari dua suku kata, yaitu internet dan etnografi. Jadi dapat disimpulkan bahwa etnografi adalah metode etnografi yang digunakan terhadap para pengguna internet atau disebut dengan netizen. Adapun etnografi merupakan metode lama yang biasa digunakan dalam ilmu antropologi dalam penelitian pemasaran. Menurut tujuannya, etnografi dan etnografi ini memiliki kesamaan, yaitu memahami perilaku masyarakat atau pasar, tetapi yang berbeda adalah objek kajiannya. Nah, jika objek kajian etnografi adalah masyarakat atau citizen, sedangkan objek kajian etnografi adalah masyarakat, internet, atau netizen. Menurut para ahli, metode etnografi ini memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari metode penelitian lainnya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, fokus pada interaksi sosial. Yang dimaksud fokus pada interaksi sosial ini, etnografi berfokus pada interaksi sosial yang terjadi dalam jaringan sosial online seperti percakapan, hubungan, dan aktivitas yang terjadi dalam komunitas online. Kemudian menggunakan data digital. Menggunakan data digital di sini maksudnya etnografi menggunakan data digital yang diperoleh dari jaringan sosial online seperti posting di media sosial, percakapan di chat, atau komentar di forum diskusi. Untuk menggunakan metode analisis kualitatif, etnografi ini menggunakan metode analisis kualitatif seperti analisis konten, analisis diskursus, atau analisis konstruksi sosial. Nah, untuk mengeksplorasi data yang diperoleh. Kemudian fokus pada konteks. Nah, fokus pada konteks di sini etnografi fokus pada konteks dalam jaringan sosial online seperti kultur, norma, atau struktur jaringan yang mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi. Sekian dari penjelasan mengenai etnografi dari saya. Saya harap apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat dipahami oleh kita semua, dan saya harap semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Nah, saya akhiri pembuatan video kali ini dengan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton hingga akhir, dan saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan dalam pembuatan video kali ini. Semoga kita semua dapat menjadi jauh lebih baik lagi. Sekian, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.